Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 43. Kisah Aditya anak bos bedar yang berpura-pura miskin. Wawan mengguncang teleponnya sambil tersenyum. Menunggu Aditya menjawab. Melihat Wawan seperti ini, Aditya mau tidak mau mendengus dingin. Sampah ini telah berulang kali menantang garis bawah Aditya. Dan kemampuannya untuk membunuh sangat kuat. Wawan, apakah kamu tahu cara menulis karakter mati? Aditya memandang Wawan dan bertanya. Wawan melotot. Jadi kamu tidak setuju? Aku setuju kamu akan mati dengan pamanmu. Sial. Wawan menjadi marah dan menendang perut Aditya. Dengan keras. Aditya merasakan sakit di perut bagian. Dan membungkuk, memegang perutnya. Wawan hendak memulai lagi. Tetapi pada saat ini, pintu gudang terbanting keras. Dan kemudian pintu itu dirobohkan. Sial. Wawan yang paling dekat dengan gerbang. Melihat bahwa dia akan dipukul. Bocah itu berteriak ketakutan dan buru-buru menghindar. Semua orang di gudang terkejut melihat pintu gudang. Kap depan Bentley digulung dan berasap. Dengan ekspresi membunuh di wajahnya, Wawan membuka pintu Bentley dan bergegas masuk dengan batang besi. Segera setelah itu, 7 atau 8 mobil Audi mengikuti lebih dari 20 orang bergegas keluar dari mobil. Masing-masing mengambil seorang pria. Dan bergegas ke gudang, mengelilingi orang-orang yang hadir. Sial, Wawan menelan ludah. Dia tidak asing dengan situasi ini. Terakhir kali dia dilecehkan seperti anjing di perusahaan pamannya alias Orion. Bastian juga terkejut. Meskipun dia baik-baik saja di kota Jakarta, dia tidak berada di wilayahnya sendiri saat ini. Ini adalah kota Manado. Hanya mata besar matahari yang berdiri kokoh seperti gunung. Pria gendut ini tampak tak kenal takut. Itu benar-benar dalam harapan Aditya bahwa Dilan bisa datang begitu cepat. Tendangan Wawan barusan cukup berat. Dan Aditya merasakan sakit yang tumpul di perutnya. Melihat Aditya menutupi perutnya, Dilan sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin. Tuan Aditya. Dia dipukuli. Tuan Aditya. Saya belum terlambat. Dilan bergegas ke Aditya dan berkata dengan keras. Aditya memandang Dilan. Tidak apa-apa. Itu benar. Dilan menggertakkan giginya, melihat sekeliling, dan berteriak dengan tajam, siapa yang memukul Aditya? Melihat aura pembunuh Dilan, beberapa bawahan yang dibawa Bastian tidak berani membuat masalah. Bahkan bawahan yang paling ganas pun tidak berani mengatakan sepatah kata pun saat ini. Wawan panik saat ini. Seberapa kuat Dilan? Apakah dia, penduduk asli kota Manado? Tidak tahu. Pada saat ini, Wawan juga melihat bahwa Wawan yang paling gugup, dan membawa tongkat besi ke Wawan. Apakah kamu yang menendang Aditya? Tuan Dilan. Saya. Dilan menamparkan Wawan sebelum Wawan bisa selesai tergagap. Dilan menamparkan Wawan lebih dari 12 kali berturut-turut, mengenai Wawan sampai pusing. Melihat Wawan lagi, wajahnya bengkak seperti labu besar, dan darah menetes dari lubang hidung dan sudut mulutnya. Wawan menangis dengan sedih. Ini sangat istimewa. Pembengkakan di wajahnya hilang begitu saja. Sekarang lebih baik. Pembengkakannya bahkan lebih berlebihan dari sebelumnya. Apakah 2 hari ini belum cukup? Aditya, saya belum selesai denganmu. Bicaralah. Apakah kamu bodoh? Dilan sangat marah sehingga dia menunjuk hidung Wawan dan bertanya. Wawan menatap kosong ke arah Dilan. Dan ketakutan oleh arogansi Dilan. Wawan berdiri seperti orang bodoh. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tuan Dilan, selamatkan aku. Pada saat ini, Leo, yang ditahan di sudut, berkata dengan lemah. Baru pada saat itulah Dilan melihat Leo. Dan ketika dia melihat bawahannya dipukuli sampai mati, Dilan benar-benar marah. Salah satu orang di sini dihitung sebagai tantangan. Patahkan kaki orang ini untukku. Dilan berteriak kepada bawahannya. Ya, Tuan Dilan. Lebih dari 20 bawahan setuju serempak. Dan setiap orang akan segera memulai. Bastian tidak lagi arogan. Dia tidak menyangka Dilan begitu galak.
Aditya hanya melihat semua ini dengan dingin. Tidak terkejut sama sekali. Aditya tahu sifat Dylan. Tuan Dylan, Anda sangat agung. Yoga, yang selalu tenang, berbicara pada saat ini. Dylan khawatir tentang apakah Aditya baik-baik saja. Tetapi dia benar-benar tidak memperhatikan Yoga ini. Melihat pria gemuk ini saat ini, Dylan terkejut. Dia mengenal Yoga, yang juga seorang bos terkenal di provinsi itu, dan telah bertemu satu sama lain. Yoga, ternyata kamulah yang membuat masalah di wilayahku. Dylan menatap Yoga dengan dingin. Yoga tersenyum muram, berjalan mendekat dan berkata, Dylan, ayah adikku diganggu olehmu. Jika aku tidak muncul membantu, bagaimana aku bisa membawa orang lain di masa depan? Dylan mencibir ketika mendengarnya. Jadi, kamu di sini untuk menantangku. Kamu bisa mengatakan hal yang sama. Dylan, jangan berpikir kamu begitu baik di kota Manado. Kamu tidak peduli tentang orang-orang di jalan. Yang lain mungkin takut. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Aku tidak menganggapmu sebagai halangan. Yoga meregangkan lehernya dan menatap Dylan. Dylan hampir meledak dengan amarah. Melihat seluruh provinsi, kecuali bos provinsi, Tuan Wahyu. Siapa yang berani tidak menghormatinya? Yoga ini hanya mencari mati. Selain itu, Tuan Aditya masih di sini. Jika dia tidak memberi pelajaran pada Yoga, bukankah Tuan Aditya berpikir bahwa saya tidak kompeten? Memikirkan hal ini, Dylan tidak berbicara omong kosong dengan Yoga. Dia mengayunkan tongkat besi ke kepala Yoga, dan hendak menghancurkannya. Tanpa diduga, Yoga tampak siap, dan kemudian berteriak, Dylan, jika kamu berani menyentuhku, istri dan anak-anakmu tidak akan bisa hidup. Ini, besi yang dipegang oleh Dylan ditarik turun dan menatap Yoga dengan kaget. Yoga tersenyum sengit, mengeluarkan ponselnya, dan memutar video kecil. Dalam video tersebut, istri dan anak Dylan sedang diawasi oleh dua pengawal Yoga. Tampaknya berada di bawah tahanan rumah. Yoga, kamu sedang mencari mati. Dylan meraung dengan marah. Tetapi suaranya jelas bergetar. Hahaha. Dylan, apakah kamu panik? Yoga sangat bangga. Orang ini setingkat dengan Dylan. Dan benar-benar tidak ada alasan untuk takut pada Dylan. Terlebih lagi, dia telah menangkap istri dan anak-anak Dylan sebelumnya. Dan dia bahkan lebih mungkin untuk menang. Dylan terdiam. Dan melirik Aditya tanpa daya. Tuan Aditya, saya mencoba yang terbaik. Aditya tersenyum sedikit dan menepuk bahu Dylan. Saya tahu. Wawan awalnya sangat tertekan. Tetapi ketika dia melihat situasinya telah berbalik, dia langsung gembira. Bagaimana jika kamu tahu Dylan? Sekarang kamu sangat hebat. Wawan datang dan menunjuk hidung Aditya. Hanya memarahinya dengan buruk. Aditya mengerutkan kening. Tepat ketika dia akan berbicara, Bastian juga datang. Hehe. Nama kamu Aditya. Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan kali ini. Dylan tidak bisa melindungimu lagi. Pertama-tama aku akan membunuhmu. Lalu meletakkan istri dan saudara iparmu di tempat tidurku. Dan membuatku tak tertandingi. Bastian berkata pada Aditya dengan marah. Tidak ada ekspresi di wajah Aditya. Dia tahu bahwa Dylan tidak dapat menahan masalah ini. Tampaknya hanya Wahyu yang bisa membuat anak-anak ini takut. Wahyu, segera datang ke gudang nomor 3 dari 4 kawasan industri. Aditya memanggil Wahyu dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan Wahyu di ujung telepon terkejut dan senang. Tuan muda dari keluarga Edward benar-benar memanggilnya atas inisiatifnya sendiri. Jika ini dikatakan bisa membantu, itu akan cukup untuk meledakkannya di provinsi seumur hidup. Tuan Aditya, ada apa? Wahyu bertanya kepada Aditya dengan penuh semangat. Yoga ada di sini. Anak itu membuat keributan. Setelah Aditya selesai berbicara, dia menutup telepon. Haha, apa kamu sudah menelepon seseorang lagi? Oke, aku akan memberimu kesempatan untuk melihat orang hebat seperti apa yang bisa kamu panggil. Bastian mencibir. Wawan juga tertawa dan berkata dengan sinis. Aditya, apakah berguna untuk merangkak? Bahkan Dylan tidak dapat menahanmu. Jadi kamu masih membayangkan seseorang dapat membantumu. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu.
Dan sekarang saya akan membiarkan kamu merasakan bagaimana rasanya sakit. Wawan berkata, menyambar batang besi dari seorang anak buah Bastian, dan berjalan ke arah Aditya. Jangan lakukan itu. Yoga bergegas dengan mata panik dan meraih tangan Wawan. Kakak Yoga, apa yang kamu lakukan? Wawan menatap mata Yoga dengan curiga. Mata Yoga tidak memperhatikan Wawan. Dan kemudian dia bertanya kepada Aditya dengan gugup. Kamu, siapa nama yang kamu katakan tadi? Yoga menggertakkan giginya. Tetapi dia masih berkata dengan sabar. Cepat katakan padaku. Apakah ketua yang kamu bicarakan? Apakah itu wahyu dari ibu kota provinsi? Aditya mengabaikan orang ini. Dan terlalu malas untuk ucapkan kata lain saat ini. Bicara. Waktu berlalu. Dan Yoga begitu ketakutan sehingga dia tercengang seperti orang yang terbelakang mental. Wawan tidak bisa menahannya lagi. Dia banyak batuk saat ini. Kataku kakak, apakah kamu benar-benar takut pada ketua itu? Bahkan jika dia berasal dari ibu kota provinsi, apakah ada yang lain? Hah, aku akan mendidik Aditya dulu. Aku telah lama menahan dendam pada anak ini untuk waktu yang lama. Wawan memarahi dan berjalan menuju Aditya. Pada saat ini, bos provinsi alias Wahyu tiba, dan bergegas ke gudang yang ditemani oleh Widya dan beberapa pengawal. Semua yang dikatakan Wawan barusan didengar oleh Tuan Wahyu. Saya tidak tahu berapa banyak tentang Wahyu, tetapi kamu harus memiliki lebih sedikit pengetahuan. Suara bergema Wahyu terdengar, dan kemudian dia pergi ke belakang Wawan, menjambak rambut Wawan, dan menghadap Wawan. Wajah bengkak itu tidak membuatmu kapok. Bersambung.